Setelah melalui berbagai persiapan, pemindahan penduduk pertama berlangsung dalam bulan November 1905. Penduduk yang mengikuti kolonisasi ini berjumlah 155 kepala keluarga dengan tujuan gedong tataan di Lampung Selatan. Berkat metode seleksi yang lebih baik serta persiapan lokasi pemukiman, jumlah penduduk yang mengikuti kolonisasi terus meningkat. Membicarakan tentang kolonisasi di Lampung, paling tidak ada beberapa hal yang melatar belakangi datangnya kolonisasi di Lampung. Yang pertama adalah kaitannya dengan politik etis yang digagas oleh Van der Venter karena kegelisahan beliau melihat rakyat Indonesia yang sudah ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Kemudian ada faktor yang kedua yang melatar belakangi program kolonisasi dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu tidak seimbangan populasi yang ada di Pulau Jawa. Pertama kali direncanakan dan diuji cobakan pada tahun 1905 yang pada saat itu memberangkatkan sekitar 155 KK ke Gedong Tataan. Ini adalah tahap pertama uji coba kolonisasi masuk ke Lampung. Dalam hal ini, program kolonisasi yang ada di Lampung, terutama metro, ini dilakukan tidak sekaligus, tapi pembabakan, yaitu 1905 masa percobaan dilakukan di Gedung Tataan, kemudian 1920-21 dilakukan di Wonosobo, 1932 yaitu di Onder Afdeling Sukadana, atau tepatnya di daerah Gedung Dalem. Nah, dari sinilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya kota metro. Jadi metro itu baru ada setelah tahun 1935, setelah kolonisasi Sukadana dibuka. Metro sendiri itu kalau kita merujuk kepada tulisannya Pelser, bahwa metro memang sejak awal dirancang itu sebagai sebuah kota atau sebuah ibu kota dari kolonisasi Sukadana. Pemerintah Hindia Belanda sendiri itu sudah merencanakan bahwa metro itu didesain sebagai sebuah ruang ibu kota yang pembangunannya itu direncanakan akan selesai selama kurang lebih 10 tahun, dari tahun 1935 dan direncanakan selesai pada tahun 1945. Ya, meskipun rencana itu tidak berhasil selesai, ya. Akan tetapi rencana pemerintah Hindia Belanda itu untuk menjadikan metro sebagai ibu kota kolonisasi Sukadana itu bisa terlihat realisasinya sebagian. Pembangunan metro sebagai sebuah ibu kota kolonisasi Sukadana itu mulai masif dilakukan pasca metro ditetapkan dan dipisahkan dari induk desa, yaitu Trimurjo pada tanggal 9 Juni 1937 yang sampai hari ini diperingati sebagai hari jadi kota metro. Setelah tahun 1937 itu, pembangunan secara masif itu mulai nampak, terutama pembangunan yang bersifat fisik. Pemerintah Hindia Belanda sendiri dalam master plan pengembangannya itu merencanakan adanya sebuah pola ruang layaknya sebuah ibu kota. Seperti akan direncanakan pembangunan Government Ziekenhuis atau rumah sakit pemerintah, kemudian Ambtenaar Woningen atau perumahan para pegawai-pegawai Belanda, kemudian Europees Woningen atau perumahan-perumahan elit Eropa, kemudian Kerkhof yang itu sudah diatur secara terpisah, mana Kerkhof atau makam Cina, mana makam pribumi, mana makam elit Eropa, itu sudah master plan itu sudah ada. Termasuk
keberadaan Dr. Swanning atau rumah dokter ini menjadi salah satu bagian dari rencana pengembangan Metro sebagai ibu kota kolonisasi Sukadana. Dr. Swanning ini sendiri dibangun itu pada untuk tanggal pastinya sampai hari ini kita masih belum mendapatkan, akan tetapi surat kabar harian Belanda yaitu The Indisch Courant yang terbit pada Maret 1939 itu mewartakan bahwa akan direncanakan pembangunan sebuah rumah dokter pemerintah yang akan dibangun di Metro. Itu dimulai pembangunannya antara sekitar bulan Mei sampai dengan Juni dan direncanakan selesai pada Februari 1940. Kemudian surat kabar The Indisch Courant dan Batavia Newsblad yang terbit pada Maret 1939 juga itu mewartakan bahwa telah ditetapkan atau telah ditunjuk yaitu Dr. Mas Sumarno Hadiwinoto itu sebagai dokter pemerintah yang nantinya akan bertugas memberikan pelayanan kesehatan di pusat ibu kota kolonisasi Sukadana. Kemudian pada bulan Maret 1940 itu fotografer berkebangsaan Belanda yaitu Jan van der Kolk itu diberi tugas oleh pemerintah Hindia Belanda untuk datang ke Lampung dan mengambil beberapa gambar antara lain di kolonisasi Sukadana termasuk juga rumah dokter ini. Berdasarkan kajian arkeologis, rumah dokter yang ada di kota Metro ini itu merupakan objek cagar budaya dan sudah dilakukan pendaftaran di BPCB Banten pada tahun 2015. Rumah dokter ini memiliki kriteria yang dianggap sebagai cagar budaya karena dia dari segi usia dia sudah melebihi 50 tahun. Dari segi bangunan dia memiliki ciri khas khusus bangunan Hindia Belanda, di mana penggabungan daripada arsitek Eropa dengan daerah Indonesia Nusantara, sehingga terbentuk suatu bangunan yang memiliki ciri khas seperti bangunan ini. Kemudian dia memiliki nilai sejarah. Sejarahnya di situ mungkin kita lihat sejarah dari kota Metro, di mana ada kaitannya dengan sejarah kolonis yang ada di kota Metro. Ini sangat penting kita lestarikan. Dan kemudian rumah ini itu sudah dilakukan kajian oleh tim ahli cagar budaya kota Metro, dan itu sudah dipastikan akan dibuat sebuah rekomendasi diajukan kepada wali kota, di mana diharapkan rekomendasi ini nanti
akan segera ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kami DPRD Kota Metro bersama dengan eksekutif sudah menghasilkan Perda nomor 4 tahun 2020 tentang pendirian museum. Kita berharap juga rumah sejarah yang ada di Kota Metro, rumah dokter, ini menjadi perhatian juga, terutama karena Metro mempunyai visi misi untuk kota pendidikan. Harapannya kembali sesuai dengan visi misi Kota Metro, kalau memang Metro ini visi misi tetap akan mempertahankan Metro sebagai kota pendidikan, rumah sejarah ini harus kita dukung bersama dan untuk segera diwujudkan. Kemudian rumah ini dalam pemanfaatannya itu bisa dijadikan sebagai museum, ya, museum, karena sangat penting itu bangunan ini apabila dimanfaatkan secara live monument, dia akan pengawasan, perawatan dan sebagainya itu akan lebih baik. Seandainya dibuatkan sebuah museum, dijadikan sebuah museum, ini nanti itu bisa menjadi suatu tempat pendidikan, penelitian, dan tempat rekreasi.